Pada waktu awalnya muncul ya kita juga melihat bahwa apa mungkin masuk ke Indonesia ya. Ya kan? Tapi memang magnitude dari problemnya itu kita juga cukup kaget gitu, dan memang kekagetan utama yang muncul di kami di Garuda ini adalah ketika pemerintah Saudi Arabia melarang umroh. Dari situ kita baru realize bahwa oh ini impact-nya gede sekali nih ke kita. Tapi even pada waktu umroh ditutup pun domestik kita kayak nggak ada apa-apa gitu loh kan. Masih berjalan dan masih padat ya kan. Orang di Indonesia merasa everything's okay gitu kan. Kita saling percaya, nggak ada masalah apa-apa. Nah memang ketika berkembangnya waktu dan ketika Presiden mengumumkan munculnya penderita COVID yang pertama di Indonesia, disitulah semuanya berubah gitu kan. Dan memang akhirnya kita airlines ini terkena impact yang langsung dari situ. Jadi memang kalau Anda bicara kasat mata gini, Anda mungkin lihat oh umroh ditutup, oh nggak pergi haji, oh dilarang mudik. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah pendapatan dan jumlah penumpang kita tuh turunnya sampai di level lebih dari 90%. Dan itu terjadi di bulan Mei ya. Di bulan Mei, kenapa di bulan Mei itu? Karena memang umroh mulai terhenti lah mulai bulan April. Tapi di bulan Mei itu ada satu peak season. Peak season itu adalah masa kita panen lah ya, yaitu mudik. Dan tiba-tiba mudik dilarang kan. Jadi pulang kampung dibolehkan, mudik dilarang ya. Tapi intinya adalah terjadi aktivitas itu dan kemudian muncullah aturan-aturan baru untuk orang terbang gitu. Yang buat banyak pihak ini sesuatu yang baru, semua orang mesti adjust. Tapi semua itu terjadi dalam bulan yang bersamaan yaitu bulan Mei gitu kan. Jadi kalau Anda tanya implikasi yang paling sederhananya, pendapatan income kita turun lebih dari 90%, jumlah penumpang juga turun lebih dari 90%. Akibatnya apa? Akibatnya ya penumpang-penumpang yang tadinya sudah booking cancel semua. Ini ada persoalan-persoalan yang muncul dan akhirnya juga pesawat kita hampir 70% lebih kita parkir kalau Anda lihat di sini semua. Pada waktu saya masuk hari pertama di sini sepi nih parkiran ini. Tapi sekarang boleh dibilang ini mau pesawat parkir karena tidak ada penumpangnya, tidak ada rute yang kita perlu terbangkan karena belum ada penumpangnya. Jadi bulan Mei itulah terjadi situasi yang paling memukul buat perusahaan kita dari sisi pendapatan maupun jumlah penumpang. Tapi ya harus diakui juga itu terjadi di seluruh industri penerbangan di seluruh maskapai di seluruh dunia gitu kan. Dan semua negara bikin aturan masing-masing yang makin mempersulit untuk pesawat terbang gitu kan ke lokasi-lokasi yang selama ini dijanjikan. Jadi Anda juga mungkin memonitor juga industri atau maskapai penerbangan yang hub model ya. Hub model itu kayak SQ, Hong Kong, Cathay Pacific, Emirates, Qatar, Turkish, sama Etihad. Itu kan maskapai yang modelnya hub, jadi dia pusat ini pindah kemana-mana tapi berhenti di tempatnya itu. Itu basically berhenti pada waktu itu, karena banyak negara menutup perbatasannya, menutup orang asing masuk ke dalam negaranya. Jadi itu yang terjadi. Nah, setelah Lebaran memang banyak upaya dari regulator, dalam hal ini khususnya dipimpin oleh Departemen Perhubungan. Kita terus-menerus komunikasi lah sama mereka, melakukan review terhadap aturan yang dibolehkan, apa sih yang perlu kita relaksasi dan segala macam. Sudah mulai ada peningkatan penerbangan maupun jumlah, tapi masih dalam skala, kalau buat Garuda kita bicara di skala masih di 20% dibandingkan sebelum COVID ya. Jadi contohnya kalau ada 100 penerbangan sebelum COVID, sekarang tinggal 20. Kalau ada 100 penumpang ya plus minus tinggal 20 penumpang lah. Jadi kita lagi sekarang bekerjasama dengan asosiasi, bekerjasama juga dengan semua otoritas penerbangan, bekerjasama dengan regulator untuk memastikan bahwa jumlah penumpangnya dan penerbangan itu bisa kembali ke masa-masa sebelum COVID. Tapi di situ seperti Anda katakan mulai terlihat indikasi-indikasi kenapa proses recovery-nya mungkin bisa lama. Kenapa? Karena ternyata publik masih posisinya tunggu untuk terbang gitu.
wetensi gitu kan. Ya kita melakukan riset internal kita dan kita menemukan bahwa sekitar 70% dari penumpang rutin kita tuh memberitahu kita bahwa mereka akan wetensi, jadi mereka mau lihat dulu lah situasinya. Ini buat kita kan jadi masalah kalau orang nggak terbang-terbang kan, apalagi wetensinya mungkin 6 bulan, lebih dari 6 bulan gitu. Tapi di dalam perjalanannya kita juga tahu akhirnya banyak masyarakat merasa khawatir terbang. Kenapa khawatir? Karena informasi yang mereka terima itu either salah atau nggak lengkap. Jadi hari ini kita terus menerus, atau bukan hari ini, dari beberapa minggu yang lalu, kita terus menerus menginformasikan dan mengkampanyekan bahwa kalau terbang dengan Garuda tuh aman deh. Dan kita juga jaga kenyamanan terbang gitu kan. Ya balik lagi lah, ini sebenarnya no rocket science lah ya. Situasinya no rocket science, hanya saja karena magnitude-nya besar, dengan sebuah kelas perusahaan seperti Garuda yang semua orang tahu, kita national flag carrier. Jadi semua orang sangat concern dan kita berterima kasih karena banyak yang mencintai Garuda dan pemerintah juga mendukung kami gitu loh. Jadi balik lagi kembali situasinya. Pendapatan menurun drastis, cost kita mesti turunkan, tapi dalam kondisi hari gini, dalam kondisi industri ini, nampaknya nggak terlalu semudah kita kayak di rumah, ngelola keuangan rumah. Jadi pada satu titik tertentu memang kita harus berhenti dan nggak bisa lebih lanjut daripada itu, karena itu mungkin bisa selain merusak tatanan, kita juga menzolimi banyak orang. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau ini udah turun, mungkin kita bisa set turunnya sini. Artinya akan selalu masih ada gap kan antara pendapatan dengan pengeluaran. Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaian pertama ya saya kasih tahu sama Anda dan saya kasih tahu sama semua orang. Nggak usah ngeluh. Nggak usah meratapi gitu. Ya, ini fakta, ya sudah fakta. Kita kan ngadepin itu di keseharian kita. Anda pikir kalau Anda mengeluh ininya jadi naik kan enggak? Atau ini jadi turun kan enggak gitu kan. Ya pertama nggak usah ngeluh, kenapa? Karena dalam kondisi kekinian ini penting buat semua pihak di Garuda, manajemen maupun karyawan, maupun stakeholder, pemilik maupun stakeholder semuanya memikirkan cara-cara yang terbaik gitu kan. Dan secara positif gitu. Nggak usah ngeluh gitu, nggak usah kemudian lihat masa lalu kenapa begini, kan repot gitu. Artinya sebaiknya memfokuskan diri bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Jadi solusinya juga gampang. Artinya ketika gapnya ini masih ada, ya tentu saja kita meminjam. Dan bicara sama si peminjam, expect atau rencana kita ke depan seperti apa. Karena tentu saja sebagai manajemen perusahaan di Garuda, ketika di Garuda ini, tugas kami yang paling utama hari ini adalah memastikan bahwa gap ini mengecil, terus menjadi positif lagi gitu kan. Nah, kita kan butuh untuk bertahan hidup dengan dibantu gapnya ini sementara waktu. Sama mungkin kewajiban masa lalu kita yang belum beres-beres yang ngoneli kita ke depan gitu kan. Tapi kita sudah put a plan dan kita cukup optimis bahwa gap ini perlahan-lahan mestinya bisa kita tutupi. Problemnya industri ini gini Mas, jadi, waktu turun bisa drastis, waktu membalikan pendapatan tuh memang merangkak gitu kan. Nah itu tinggal kita lihat. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah memang mencari pinjaman baru, bicara sama pemilik perusahaan, dalam hal ini pemerintah, situasinya kita, dan Anda tahu semua bahwa pemerintah akan mengeluarkan dana talangan. Ya kan? Itu bagian dari upaya memitigasi gap ini, karena kalau gap ini kan kemudian bukan cuma di buku, tapi kita ngomong cash flow kan. Yang kedua adalah organisasi ini, manajemen bagaimana dari waktu ke waktu mencari cara apapun yang memungkinkan supaya pendapatannya meningkat. Ya kan? Yang ketiga, terus menerus mencari cara supaya pengeluarannya menurun terus lagi, gitu kan. Nah disinilah triknya, disinilah kepiawaian seorang presidir seperti saya dan manajemen ini dinilai. Dan yang bisa tahu benar apa enggak siapa? Itu cuma satu, waktu.
waktu nanti setahun atau 2 tahun lagi lah yang mengatakan bahwa manajemen Garuda ini hebat gitu kan. Karena bisa mengatasi situasi ini. Tapi juga nanti setelah 2 tahun, 3 tahun lalu, ya semua orang juga bisa lah lakukan itu. Ya, bisa juga. Yang ketiga tentu saja orang akan selalu bilang, coba manajemen Garuda dulu melakukan ABC. Mungkin ceritanya nggak begini. Time will tell lah. Jadi yang pertama saya selalu mengatakan, sudah nggak usah mengeluh. Yang kedua, let's do whatever we can do. Nanti kan waktu dan sejarah yang akan mengatakan bahwa kita ini berhasil atau tidak. Dan buat saya dan manajemen tim nggak terlalu masalah itu. Yang buat masalah buat kita adalah kalau kita dikatakan nanti suatu hari bahwa kita tidak mau kerja keras. Kita tidak mau berusaha gitu. Yang cukup menarik adalah Anda boleh bicara sama para ahli manajemen hari ini. Ceklah, ask them misalnya. What should I do gitu. Nggak ada case ini di business school manapun hari ini. Yang ada case sebuah perusahaan mengalami masalah, tapi industrinya oke, ekonomi secara umum oke, negara maupun dunia. Yang ada juga kadang-kadang perusahaan itu bermasalah, industrinya bermasalah, tapi ekonomi negaranya nggak apa-apa, ekonomi dunia nggak apa-apa. Itu banyak case study-nya. Anda bisa dapat MBA untuk melakukan itu. Ada juga case study perusahaan bermasalah, industrinya bermasalah, ekonomi negaranya bermasalah, tapi ekonomi dunia nggak masalah. Kalau ini kan perusahaan bermasalah, industri bermasalah, negara bermasalah, dunia bermasalah, plus masalah kesehatan. Jadi ini udah klasifikasinya masalah peradaban gitu. Tidak mencoba cuci tangan, tapi yang saya ingin sampaikan itu adalah kita juga tanya sama banyak orang, what should we do? What should we do? Ya banyak orang mengusulkan lakukan ini, tapi kalau kita balik lagi ke basic ya akhirnya kan cuma 2. Ya tekan cost-nya terus menerus, tingkatan pendapatan secepatnya. Sayangnya saya belum bisa memberitahukan ke Anda hari ini karena pertama dana talangannya belum turun. Yang kedua syarat-syarat dari dana talangan itu belum tertuliskan. Saya soalnya nggak mau bicara sesuatu yang dalam masih levelnya wacana. Contohnya misalnya, dana ini nggak boleh dipakai buat X. Tapi itu kan baru dalam ruangan diskusi, ya kan? Ya kita kan mesti tuliskan itu di dalam kesepakatan pemberi dana talangan. Kan? Nah di dalam proses inilah kita lagi diskusi sama pemberi dana talangan. Memang sudah ada sesuatu yang disampaikan gitu. Tapi buat saya selama belum hitam di atas putih, klasifikasinya masih diskusi, masih wacana. Jadi seperti tadi dikatakan, mungkin hari ini diskusi kita ini nggak boleh buat X ya. Tapi kan siapa tahu di perjalanan X-nya itu berubah. Oh boleh kok. Nah ini yang saya agak khawatir menjadi perdebatan yang tidak perlu. Kenapa? Kita mesti sangat hati-hati karena ini dana APBN kan. Ini dana masyarakat, dana negara gitu kan. Ya, kita berdua pemberi dana talangan maupun penerima dana talangan dan pengguna dana talangan ini mesti sepakat sama-sama bahwa memang ini intentionally-nya untuk itu. Jangan sampai dana talangan masuk, habis tidak ada artinya kan. Itu kita juga nggak mau kan. Mendingan kalau gitu yang 8,5 T ini dipakai buat yang lain kan. Yang habis tapi mungkin ada artinya gitu kan. Ini yang lagi kita bicara, kami menyampaikan beberapa ide kepada pemerintah. Ini sebaiknya dipakai ini, sebaiknya dipakai ini, kita perlu dipakai ini, perlu ini. Tapi tolong difahami pada waktu misalnya 8,5 T itu pun kita kan juga ada income dari operasional. Apalagi kalau pendapatan kita bisa meningkat ya. Itu sih. Ya kita sih pengennya besok. Kita pengennya kemarin, pengennya kemarin. Tapi karena saya bukan orang pemerintah, pada waktu diskusi ini saya juga cukup takjub juga gitu kan bahwa memang mengeluarkan dana negara itu nggak gampang. Aturannya banyak, harus mesti dijagain. Jadi ya saya ngikut aja, tapi terus menerus kami menyampaikan bahwa kebutuhan itu makin mendesak loh gitu kan. Itu aja sih. Tapi kan penerima nggak pernah boleh maksa kan sama pemberi gitu kan.